Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fania Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi ketahanan nasional. Adapun Cindy Amelia Putri sebagai teman saya yang presentasi. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah presentasi ketahanan nasional. Kepada Cindy. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Amelia Putri. Di sini saya sebagai presentator. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ketahanan nasional. Indonesia harus mampu mempertahankan kesatuan serta kedaulatan negara dan pemerintahan dari ancaman-ancaman yang datang dari dalam atau luar. Negara Indonesia harus bisa memperkuat ketahanan nasional dalam kehidupan negara Indonesia. Ketahanan nasional dapat terbentuk jika seluruh elemen rakyat Indonesia ikut menjaga ketahanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintah dan rakyat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat ketahanan negara Indonesia. Masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah satu, geostrategis, dua, ketahanan nasional, tiga, konsepsi dan unsur-unsur ketahanan nasional, empat, hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, lima, implementasi ketahanan nasional bagi warga negara, dan enam, radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, geostrategis. Konsep geostrategis, Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep geostrategi yang didasarkan pada kondisi, metode, atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk keamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis, Indonesia akhirnya merumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan HAMKAM, dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. B. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, keterselenggaranya pemerintahan, pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.
2. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANAS adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya. Kondisi dan situasi suatu negara selalu menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan, sehingga ketahanan nasional harus dipertahankan dan dibangun agar dapat beradaptasi dengan keadaan. Jika dilihat secara luas, terdapat 3 wajah dari ketahanan, yaitu sebagai kondisi dinamis yang merujuk pada situasi nyata yang ada di lingkungan masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia, sebagai konsep pengaturan dan penyelenggaraan negara yang membutuhkan aspek kesejahteraan dan keamanan, sebagai metode berpikir, yaitu pertahanan nasional dapat dijadikan pendekatan khas untuk membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam hal ini, ketahanan memandang Gatra sebagai satu satuan yang utuh dan menyeluruh. 3. Konsepsi dan unsur-unsur ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Secara konsepsional, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh 1. Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya. 2. Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam arus zaman yang terus berubah, meskipun mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. 3. Ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. Unsur-unsur ketahanan nasional meliputi 1. Ketahanan nasional Pancagatra, didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, alam sekitarnya, dan diri sendiri. Hal ini mencakup 5 bidang atau aspek kehidupan nasional yang disingkat menjadi Ipolexos Budhankam. Konsep dasar dari 5 aspek ini digunakan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan. Yang kedua, ketahanan aspek ideologi. Sebuah bangsa memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dalam perjuangan mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup ini termasuk dalam filsafat praktis yang merupakan ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup yang menjadi dasar untuk mencapai cita-cita nasional. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah ideologi. 4. Hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Antara Trigatra dan Pancagatra memiliki hubungan timbal balik yang erat dinamakan korelasi atau hubungan dan interpendensi, saling ketergantungan yang artinya bahwa ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Di setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya. Setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara integrasi. 5. Implementasi ketahanan nasional bagi warga negara. Yang pertama, implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Menghadapi globalisasi diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi berunding internasional. Di samping itu, banyak kasus
Disintegrasi disebabkan ketidakadilan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercerabut tercabut dari akarnya. Sementara untuk kasus disintegrasi, hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik tersebut. 2. Implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri, dalam negeri, dan swasembada pangan agar tidak terjadi krisis. Yang ketiga, implementasi ketahanan nasional di bidang hukum. Hal ini harus betul dipahami oleh aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, serta harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan politisi. Yang terakhir, implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal termasuk agama, serta harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. 6. Radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme adalah suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan, meyakinkan dengan satu jalan yang dianggap benar dengan menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara kekerasan atau dan drastis. Dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Faktor-faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme ada faktor sosial politik, faktor-faktor emosi keagamaan, faktor-faktor kultural, faktor-faktor ideologi anti-westernisme, dan faktor-faktor kebijakan pemerintah. Gerakan radikalisme dapat kita hindari apabila kita mampu menerapkan dasar ideologi Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai dalam ideologi Pancasila tersebut, suatu bangsa dapat menjalankan proses hidup dan berbangsa dan bernegara tanpa ada ancaman dari gerakan yang mengancam keutuhan negara. Kesimpulannya, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara terus-menerus, secara sinergis dan dinamis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, dan nasional yang bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional. Salah satu unsur ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi perlu ditingkatkan dalam bentuk pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif, aktualisasi atau adaptasi dan relevansi ideologi Pancasila terhadap nilai-nilai baru, dan pengembangan dan penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Daftar rujukannya dari buku Pendidikan Kewarganegaraan edisi revisi 11/2012. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, yang telah disampaikan oleh moderator dalam materi ketahanan nasional. Kesimpulan yang dapat kita pelajari dari ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dan mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan atau ancaman. Dan konsepsi dalam ketahanan nasional sendiri adalah melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras pada aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh. Mungkin ada tambahan dari notulensi.
Baik, tidak ada. Langsung saja ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau mohon raise hand. Baik, dipersilakan kepada Mbak Desinta Reminda. Baik, perkenalkan nama saya Desinta Rinda Rokip dengan NIM 220302041127. Di sini saya mau tanya, apa yang terjadi jika ketahanan nasional di Indonesia semakin melemah akibat adanya pengaruh luar seperti globalisasi? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Desinta Reminda atas pertanyaannya. Kita kembalikan ke presentator dulu. Mungkin dikasih waktu untuk menjawabnya.
Baik, dari presentator Mbak Cindy Amelia Putri, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Desinta Reninda. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desinta. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika ketahanan nasional di Indonesia semakin melemah akibat adanya pengaruh luar seperti globalisasi? Dapat diketahui jika globalisasi dapat berpengaruh pada sektor ketahanan nasional. Globalisasi dapat mengantarkan kepada sikap yang westernisasi, bila mana negatif ini dari adanya globalisasi di sektor ketahanan nasional dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan krisis identitas akibat pengaruh negatif yang didatangkan dari budaya luar. Sehingga dapat disimpulkan, jika ketahanan nasional melemah akibat faktor tersebut, maka akan mengakibatkan menurunnya integritas nasional. Dengan begitu, kesejahteraan suatu negara pun akan menurun. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Desinta? Baik, terima kasih, Cindy. Ya. Baik, barangkali masih ingin nambah. Baik, sepertinya tidak ada tambahan. Baik, teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dari PBC NIM 128 Nabila Fania Putri. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama berlangsungnya acara presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.